Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu hadirin. Ketemu lagi dalam acara Outulans with SIM RS. Perkenalkan, saya Desiana Yumita. Pada acara Outulan kali ini akan menjadi pemateri dengan materi pada acara Outulan kali ini adalah sosialisasi coding IDRG untuk kebutuhan klien. Seperti biasa, acara kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah paparan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pertama yaitu paparan materi. Izin Bapak Ibu untuk share screen paparannya. Silahkan. Next, sosialisasi coding IDRQ untuk kebutuhan klaim pasien JKM. Nah, apa itu e-claim, IDRG, dan INASI-BIJIS? Di sini saya akan menyampaikan em, perubahan. Sebelumnya untuk para coder, para PCRM mungkin sudah hafal ya, sudah familiar terkait e-claim. Namun di sini saya akan menjelaskan terkait ada perubahan untuk e-claim, yaitu adalah penambahan IDRG sebelum proses inasi bijis. Next, kita jelaskan apa itu e-claim, IDRG, dan inasi bijis. Untuk Bapak Ibu yang belum paham, saya jelaskan dulu nggih. E-claim adalah sistem pengajuan klaim secara elektronik yang dalam konteks ini merujuk pada sistem pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Nah, untuk IDRG sendiri, IDRG itu Indonesian Diagnosis Related Groups, adalah sistem yang mengelompokkan pasien berdasarkan kesamaan klinis dan penggunaan sumber daya dalam perawatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi pengelompokan kasus dan tarif klaim. Nah, apa itu Inasi Bijis? Indonesia Cash Based Group. Itu merupakan bagian dari e-claim yang digunakan untuk menghitung tarif klaim berdasarkan pengelompokan diagnosis dan prosedurnya. Next, kita akan memperlihatkan detailnya ya. Nah, urgensinya apa perubahan dari inasi bijis ke IDRG? Nah, DRG itu bertujuan untuk memastikan kesamaan kasus secara klinis dan penggunaan sumber daya dalam grup DRG yang sama. Rumah sakit seharusnya dapat merawat pasien dalam satu grup DRG dengan atau mendekati biaya rata-rata semua rumah sakit jika menggunakan protokol pelayanan standar nasional. Perubahan ke inasi bijis diperlukan ketika yang pertama, pengelompokannya itu masih terlampau luas. Akibatnya, tindakan-tindakan yang sangat berbeda secara klinis dan sumber daya dikelompokkan dalam satu grup yang sama. Yang kedua, belum dapat membedakan tingkat keparahan kasus, sehingga menyebabkan ketidaktepatan penanganan kasus dan ketidakadilan pembayaran. Yang ketiga itu keluhan dari Perhimpunan Profesi dan Asosiasi Rumah Sakit terkait pengelompokan kasus yang belum sesuai secara klinis dan sumber daya. Keempat, belum menggambarkan kondisi penyakit masyarakat Indonesia. Dan kelima, teknologi, penyakit, dan praktek medis berkembang secara serta terdapat sistem atau tata cara pengkodian baru. Nah, untuk revisi tarif diperlukan ketika gruper berubah sehingga klasifikasi berubah. Yang kedua, terdapat tarif layanan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang ketiga, terdapat perubahan teknologi atau biaya obat-obatan, BMHP, dan sebagainya. Next. Nah, ini apa? Sampel, sampel untuk inasi bijis rawat inap ya, pasien rawat inap. Ini awalnya dari grouping inasi bijis ada beberapa kode. Nah, ini dipersingkat untuk IDRG-nya ada 3. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya. Nah, untuk teman-teman coder mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya dari teman dari Puspikes ya, Pusat Pembiayaan Kesehatan.
Ini ada perbedaan CMGIS, Case-Mixed Group, dan MDC ya, Mayor Diagnostik Kategori. Ini untuk saat ini ada 23 CMGIS pada inasi bijis, dan kedepannya yang baru ini ada 27 MDC pada IDRG. Next. Nah, sebelum memasuki praktek, saya menjelaskan beberapa yang perbedaan ya, aplikasi yang existing yang saat ini digunakan oleh teman-teman grouper dan yang akan kita update. Nah, di sini ada yang versi lama. Di sini ada tab diagnosa inasi bijis versi 53 dan tab diagnosa ina grouper. Nah, untuk kedepannya ini ada perubahan. Jadi untuk IDRG terdapat multiplicity ya pada lookup prosedur. Di sini ada tab diagnosa IDRG grouper dan diagnosa inasi bijis 5 versi 10. Di sini ada multiplicity untuk yang versi baru IDRG-nya. Di dalam situ ada lookup ICD, nanti juga di situ ada perubahan ICD-nya untuk nanti gambarannya next aja kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh ICD. Di sini kita sebagai contoh ada untuk prosedur ya. Lookup prosedur ini kita sambil ambil contoh yang existing ini kita sampel 90.09 itu hanya ada satu. Nah, yang versi baru IDRG itu nanti ada beberapa yang tampil. Nanti setelah pemaparan PPT ini nanti saya jelaskan lebih jelasnya di prakteknya saja. Next, lanjut. Untuk e-claim-nya juga berubah ya, Bapak Ibu, khususnya coder. Ini perbedaannya yang existing itu ada apa? Ada dua tab. Nah, untuk yang baru ini nanti ada proses grouping IDRG. Nanti tampil MDC-nya sebelah kanan yang versi baru itu. Nanti untuk prosesnya sebelum grouping inasi bijis, kita proses grouping IDRG untuk mendapatkan hasil grouping IDRG MDC-nya. Next. Nah, ini tampilan iklan yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi untuk IDRG kita proses grouping terlebih dahulu. Nanti dari grouping kita mendapatkan hasil grouping IDRG. Nah, itu harus ditampilkan MDC-nya. Selanjutnya, kalau sudah final IDRG, kita bisa melanjutkan ke grouping inasi bijis. Untuk grouping inasi bijis sebenarnya sama sih konsepnya dengan yang sudah existing. Cuman ini prosesnya kita sebelum grouping inasi bijis, kita proses grouping IDRG terlebih dahulu. Next. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke praktek ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan membandingkan yang sudah existing dan yang baru ya. Ini saya tampilkan untuk yang existing dulu terlebih dahulu. Untuk existing kita menggunakan aplikasi yang sudah berjalan ya Bapak Ibu, teman-teman coder kan sudah menjalani setiap hari ya ini ya untuk codingnya, groupingnya. Nah, ini saya kasih sampel pasien sebentar. Nah, ini tampilan grouping yang existing ya. Di sini ada diagnosa inasi bijis. Nah, ini untuk ICD sekunder dan prosedurnya ICD 9 kita kan didapatkan dari resum pasien pulang ya di sini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perubahannya ya. Tadi kalau beberapa apa IDRG itu ada pengambilan sampel diagnosa utama misalnya kita ambil C64. Nah, C64 itu di existing ini Mas, ini bisa ini. Bisa, coba kita lanjut. Nah, di sini bisa ya tersimpan C64. Tapi untuk yang kedepannya, grouping IDRG nanti C64 itu tidak bisa dipilih.
Sebentar saya share screen untuk aplikasi yang baru ya. Untuk aplikasi yang baru, ini tampilan yang grouping baru ya. Kita ambil sampel contoh pasien yang sama seperti tadi. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu? Oh, belum ya? Yang terbaru sebentar. Belum tampil ya? Nah, ini untuk tampilan grouping yang terbaru ya. Bapak Ibu sudah tampil ya? Ya, memang ada beberapa perbedaan karena dari eh, Kemenkes itu menginginkan stepnya itu memang banyak step ya, beda dengan yang sudah existing satu tombol. Jadi untuk permintaan dari pusat itu memang beberapa step. Jadi tadi sampelnya C64 ya. Untuk ini diagnosa IDRG grouper dan diagnosa inasi bijis 5.10. Kita coba untuk diagnosa yang sama C64. Nah, tadi di existing itu kan tidak bisa dipilih ya untuk diagnosa tersebut. Tapi untuk IDRG ini tidak bisa dipilih karena diagnosa tersebut header, jadi tidak boleh sebagai diagnosa utama. Selain itu coba kita yang Z99, Z990. Nah, ini juga tidak dapat digunakan sebagai diagnosa utama. Nah, ini sampelnya langsung kita pilih yang bisa dipilih ya S71.0. Nah, sebenarnya di sini sudah kita apa namanya? Kita fasilitasi. Di sini ada kolom valid dan valid utama. Ini valid itu tidak bisa dipilih ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang valid utama, dia berarti Y, dia bisa dipilih dan N itu tidak bisa dipilih untuk validnya. Kita ambil yang S71.0. Nah, sudah bisa. Untuk ICD-nya, nah untuk ICD-nya juga sama ini ya. Kita coba langsung ke ICD 9 ya, tindakan prosedurnya. Nah, di sini juga beberapa ada perubahan dari yang existing. Kita misalkan 90.090. Nah, seperti yang PPT tadi, itu kan untuk prosedur yang existing tidak bisa dipilih yang 90.090. Nah, kalau di sini yang IDRG bisa ya. Nah, bisa. Jangan lupa kalau untuk IDRG kita ada perubahan penambahan multiplicity. Jadi multiplicity itu maksudnya bisa dipilih lebih dari satu tindakannya. Nah, misalkan ini tinggal diklik pilih, ini kita cari
Yang ini ya, 86, misalnya 86.2. Nah, ini juga tidak bisa ini. Tidak valid. Tapi untuk yang existing itu masih bisa dipilih. Kita pilih yang untuk multiplicity-nya satu misalnya. Nah, ini 8622. Kalau yang untuk aplikasi existing ini pasti satu ya, Bu, Bapak, untuk para coder ya biasanya. Tapi untuk IDRG ini bisa lebih dari dua. Misalnya itu tadi udah di entry, kita entry lagi dengan prosedur yang sama. Nah, ini tampil ya 8622 dengan jumlahnya yang berbeda. Untuk yang existing itu tidak bisa, harus satu. Jadi kalau IDRG memang bisa untuk di entry lebih dari satu. Selanjutnya kita isikan lagi 81.52. Nah, sudah kita coba grouping. Nah, untuk aplikasi grouping yang terbaru itu memang tahapannya banyak ya. Memang dari iklimnya, memang dari pusat juga mengharuskan step by step grouping IDRG. Nah, untuk grouping IDRG, untuk inasi basis juga belum bisa dipilih ya, diagnosa dan sebagainya, ICD-nya. Jadi harus melakukan grouping IDRG terlebih dahulu. Kita lakukan grouping. Nah, dari hasil grouping IDRG harus ini ya, sudah muncul MDC-nya. Kita klik OK ya. Setelah itu kalau sudah grouping IDRG ini masih bisa dipilih ya Bapak Ibu ICD-nya. Tapi kalau sudah di final, nah sudah berhasil, ini tidak bisa dipilih. Pemilihan ICD, ICD 10-nya juga tidak bisa dipilih. Apalagi untuk inasi bisnisnya. Nah, setelah itu, setelah grouping final IDRG, kita ada fasilitas edit IDRG dan import. Nah, edit itu untuk mengubah ya, Bapak Ibu. Coba kita klik edit. Nah, untuk edit ini ada informasi, ada apa? Lookupnya bisa tampil, bisa diubah. Misalkan mau ditambah apa gitu juga bisa tambah, dipilih. Nah, masih bisa. Cuman untuk kalau sudah ini sudah dipilih, bisa lakukan grouping ulang. Nah, muncul. Jangan lupa setelah grouping, tombol yang lain tidak aktif ya, hanya final IDRG. Nah, kalau sudah final, ini ada fasilitas import. Nah, di sini juga belum aktif ya untuk diagnosanya. Kita lakukan import IDRG to inasi bijis. Nah, importnya berhasil. Nah, di sini karena sebelumnya IDRG itu kan untuk ICD prosedur, ICD 9 ya, maaf. Itu kan bisa dipilih beberapa. Ada jumlahnya juga multiplicity tadi. Tapi untuk inasi bijis berbeda dengan yang existing ya. Nah, kalau ini sama yang existing hasilnya juga satu. Yang tadi 8622 di IDRG itu double multiplicity, di sini inasi bijis hanya tampil satu. Kita lakukan coba grouping ya. Nah, untuk grouping sudah tampil. Jangan lupa untuk Bapak Ibu para coder sudah paham ya kalau setelah ini sebenarnya ini prosesnya sih sama dengan yang existing, langsung grouping. Perubahannya cuma sebelum grouping inasi bijis kita melakukan grouping IDRG. Grouping IDRG dan final IDRG untuk bisa melakukan grouping inasi bijis. Nah, kita pilih spesial prosedurnya, grouping CMGIS untuk stase kedua. Nah, di sini setelah grouping CMGIS, baru kita melakukan final inasi bijis. Nah, harus difinalisasi terlebih dahulu. Untuk final sudah tidak bisa dilakukan edit ya. Lookupnya sudah tidak bisa dipilih, apalagi yang IDRG grouper. Jadi memang stepnya harus step by step. Memang tidak bisa langsung. Setelah itu mau edit juga bisa, edit inasi bijis. Nah, untuk edit lookupnya bisa dipilih. Nah, ICD-nya misalnya mau diganti apa gitu bisa. Nah, ini sudah sampai ke
Kita grouping dulu sebentar. Untuk grouping sama ya. Grouping sama. Coba kita lihat di lembar iklemnya ya Bapak Ibu. Coba sebentar. Untuk iklemnya, nggak tampil. Oh ya, sudah ya, sudah tampil. Nah, kita ini di pasiennya ini ya. Nah, ini perubahannya di sini, Bu, Bapak. Jadi yang untuk IDRG tadi, ini multiplicity bisa lebih dari satu ya, 8622 MDC-nya di sini. Lalu, nah untuk inasi bisnisnya hanya satu ini, 8622-nya. Yang ini dua, baru bisa groupingnya. Gitu. Sekian presentasi dari kami. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya, oh ya, ini ada pertanyaan dari chat ya, Ibu Nuri ya. Oh Mbak Nuri ini, Mbak Nuri rekam medis kalau nggak salah. Izin bertanya, yang tadi contoh untuk 6C64 jika tidak bisa diinputkan, lalu solusinya bagaimana Kak? Itu sudah apa namanya? Ada updatean dari pusat ya Mbak. Untuk header itu memang tidak bisa dipilih untuk diagnosa, mungkin bisa dipilihkan untuk diagnosa sekundernya. Sudah sudah ketok palu dari pusat Mbak. Jadi ya sudah seperti itu. Gitu ya Mbak Nuri, Bu Nuri. Selanjutnya mohon informasi dari Bu Dina ya. Mohon informasi jika terjadi kendala proses Cooper IDRC, PAC-nya ke siapa? Nanti ini kan masih uji coba ya, Bu. Kemarin kita sudah alhamdulillah lolos onboarding. Jadi kalau ada kendala, ini masih tahap uji coba, nanti bisa menghubungi ke PIC-nya ke SIM-RS. SIM-RS ke Pak Agus bisa. Atau ke saya langsung juga bisa. Izin Mbak Desi mau tanya dengan Oh Latif. iya, iya monggo Pak. Eh, eh, Silahkan. Mbak Desi, mumpung ini masih uji coba, kalau tadi tampilan yang SIM RS yang terbaru, itu kan rencana yang mau ditampilkan seperti itu ya Mbak? Iya, Ah, ah. Kalau yang existing sekarang, mungkin izin share ya Mbak? iya. Boleh? Boleh, boleh. Ya, Ah, silakan ah. sambil diskusi ya, Pak. Ya siap. Kalau yang existing sekarang sudah kelihatan belum Mbak? Belum, Mi. Ah, belum, saya sebentar. Oh ini. Share. Nah, tadi kalau yang existing sekarang kan eh, ada ini Mbak buat kebutuhan Sierra. Oh Kalau gitu. yang tadi kan belum ada. Oh iya. Nggih. Kemudian tadi ini kalau di saya kan kebetulan di rawat jalan. Kalau di rawat jalan kan karena mengejar kuantitas pasien yang banyak, kita difasilitasi ada kolom lembar integrasi di sini. Oh Jadi iya. untuk melihat eh, catatan swab yang ada di RME tanpa membuka RME begitu. Jadi nanti bisa terlihat teman-teman coder itu langsung mendiagnosa apa diagnosa pasien tersebut. Jadi tanpa harus membuka RME,
difasilitasi di SIM-RS ada fasilitas lembar integrasi di sini. Iya. Kemudian nanti mau masih uji coba minta tolong dilengkapi Oh iya, begitu. Oke. ada lagi. Kemudian Nah, ini terkait kalau selama ini yang existing berjalan kan kita mengkodenya melalui resume pasien pulang. iya, Kemudian ada kode morfologi sama ada penyebab luar atau cedera. Tadi iya. sepertinya untuk ya walaupun di kebutuhan klaim tidak apa ya ya tidak begitu diperlukan begitu ya. Tapi nanti untuk kebutuhan data mungkin perlu ditambahkan karena kalau tadi dilihat untuk yang rencana rencana yang akan datang itu kan kita mengcoding langsung di sini ya tanpa Oh, membuka di resume pasien pulang. Sedangkan tadi di tampilannya itu tidak ada kebutuhan akan kode morfologinya sama yang penyebab luar cedera ini. Sama ICD kematian atau penyebab kematiannya itu belum ada. oh Karena iya. nanti untuk kebutuhannya di pelaporan sih, bukan di klaim JKN-nya. Begitu. Ya, izin jawab, Pak. Iya, monggo. Ya, ini nanti bisa saya tambahkan untuk checklist dokumen pendukung ya, sama Iya, yang ini. beberapa tombol yang belum saya aktifkan ya. Mohon maaf Ah, saya lupa. Ini nanti saya aktifkan lagi. Nanti ke depannya saya buat seperti yang existing ya. Ada resume pasien pulang, cetak, histori, lembar integrasi, sama yang checklist dokumen pendukung ya, Pak ya. Iya, nanti saya tampilkan. Mungkin nanti dibuatkan tool urutannya ya, Mbak. Soalnya kan tadi ada 11 tombol tuh yang baru Ya, dari grouping IDRG sampai dengan edit itu nanti mungkin dibikin kayak manual book atau urutannya kalau oh kita iya mau ya. ya gitu. Oh ya, Kalau kita baik-baik. mau klaim dari awal itu kliknya apa aja begitu. Biar Oh nanti iya. tidak pusing begitu, Oh Mbak. iya, Oke. siap. Ya nanti setelah ini, setelah sosialisasi nanti kita buatkan apa namanya manual book ya Bu, manual book untuk coder ya, biar untuk Biar mempermudah. Ya, kliknya dari mana sampai mana ya, gitu. ya Oke. nanti kita fasilitasi. Untuk yang Cukup. ini resume pulangnya juga perlu ya. Nanti biasanya eh untuk kalau sebenarnya kalau sudah difasilitasi di sini untuk mengcoding yang morfologi, penyebab luar, Mm, sama ICD kematian sih nggak apa-apa Mbak kalau sudah difasilitasi di depan sini. Tapi kalau memang belum difasilitasi, ya nggak apa-apa sih ditambahi untuk menginput yang kode di sini gitu. oh iya, iya, Karena iya. untuk kebutuhan data nanti. Iya, untuk yang morfologi sih sudah jadi satu ya sama dengan ICD-9 kalau tidak salah. Nanti saya cek lagi. Oh, Nanti enggak. iya, sudah jadi satu di situ. Nanti tinggal melakukan lookup aja sih Mas di situ. Oh, siap. Ya, gitu. Gitu. Ada lagi? Sementara cukup nanti kita Oh iya. di Ya, diskusi teman-teman di lagi. sini Ya. melakukan dulu nanti kesulitannya Mm-mm. apa, begitu Oh nanti iya. bisa disampaikan ke teman-teman SIMRS. Oh iya ya, gitu nggih. Terima kasih masukannya, Pak. Ada yang lain, monggo. Pertanyaan Bapak Ibu, monggo mengisi daftar hadir terlebih dahulu nggih. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Mbak izin tanya lagi boleh? Iya, boleh, monggo. Ini mau di-share di teman-teman coder mulai kapan dan mau digunakan kapan? Em, Mungkin gini dulu, ada PIC-nya nggak per rawat jalan, rawat inap gitu. Saya koordinasi dulu per PIC-nya. Nanti kalau memang sudah fix, baru kita sosialisasi ke koder yang lain gimana? Hah? Gimana Pak?
Ya, ya, coba nanti didiskusikan dulu ya. Berarti dari teman-teman SIM RS meminta ada perwakilan begitu ya. Iya, dari masing-masing dulu. Misalnya rawat jalan, misalnya kalau ada kendala, saya ini dulu sama rawat inap masing-masing PIC-nya siapa gitu yang bisa dihubungi. Saya koordinasi dulu gitu. Kalau sudah fix memang baru kita nanti sosialisasi ke semua koder. Ya, Gitu, Pak Nasrul. ya Mbak. Oh ya, terima kasih. Ya, Mbak izin Mbak, mungkin melanjutkan dari Mbak Mita tadi mungkin memang ada pertemuan dengan perwakilan dari kami ya Mbak dari Rawat Jalan atau Ya, Rawat Inap untuk melengkapi hal-hal yang kurang tadi. Bisa ditampilkan nggak untuk yang tadi yang IDRG sama yang Inak Gruper tadi? oh ya, ya sebentar. Saya share dulu. Sudah tampil belum ya? Belum. Belum tampil. Oh ya, agak lama dikit ya. Nah, ini ya Bu. Nanti yang Pak Nasrul nanti saya tambahkan di sebelah kanan ya, seperti yang existing itu ya Pak. Mungkin bisa yang untuk yang tombol-tombol di ini kan ada penambahan tombol, cuman ada juga pengurangan. Mm-mm. Diharapkan sih yang ada yang kemarin itu yang seperti histori mungkin juga bisa Oh iya, ditampilkan di situ ya. oh iya. Nanti yang Histori existing berarti ditampilkan juga ya. ditampilkan semua karena itu berfungsi semua. Oh iya, baik-baik. Sama yang checklist yang tadi dikasih masukan dari Mas Latif tadi. Ya, ya, Ya gitu baik. ya, Mbak. Oke, terima kasih Bu masukannya. Nanti saya update lagi. Tim suksesnya dari tim sukses. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada masukan, masukan lagi atau pertanyaan. Mbak, bisa usul nggak, Mbak? Ini kan ada IDRG sama Inasi Bigis. Untuk Ya. tombol-tombolnya bisa dibedakan warnanya nggak? Oh, Atau apa warnanya minta gitu? dibedakan ya. Biar kita Hanya juga IDRG biru, warna Inasi udah, Bigis ayo hijau dikasih gitu warna ya. yang berbeda lah. Oh iya, baik-baik. Ya, Oke, gitu sih. bisa nanti saya ini saya kasih pembeda tombolnya. Terima kasih Bu masukannya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi nggih Bapak Ibu? Nanti untuk PIC bisa WA ke saya atau telepon ke extension 2000 bisa. Nanti ketemu saya juga bisa. Nanti kita koordinasi dulu nggih sebelum launching ke coder yang lain. Kalau sudah fix baru kita kok launching ke coder yang lain ya. Mungkin untuk pertanyaan dan masukannya terima kasih. Nanti saya update lagi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk selanjutnya. Oh ya, nah, share-share-nya belum saya matiin. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Autulan siang hari ini. Sampai bertemu di acara Autulan selanjutnya dengan materi dan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hadir, ya, Bapak Ibu.